Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kali ini video pembelajaran yang saya kirimkan melalui GC ini bisa dilihat ya, untuk dipelajari di rumah ya. Karena kan keterbatasan waktu dalam pembelajaran tatap muka kita. Nah, di sini bagi yang tidak mengikuti tatap muka tetap bisa mengikuti pelajaran materinya di Google Class kita ya. Nah, seperti biasa mari kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi kita masih melanjutkan materi yang kemarin tentang tata cara bersuci ya. Nah, sebenarnya kita seyogyanya kita melakukan praktek langsung di sekolah, namun dikarenakan keterbatasan waktu dan peraturan ya, kita tidak boleh belum bisa melakukan kegiatan outdoor di luar kelas. Namun tetap kita coba untuk mempraktekkannya melalui teori ini ya, nanti dipraktekkan di rumah masing-masing. Materinya tentang tata cara bersuci, mempraktekkan tata cara bersuci di halaman 104 buku PAI-nya ya, bisa dilihat nanti. Adapun tujuan pembelajaran kita ya, yaitu mempraktekkan tata cara mandi, istinja, tata cara bersuci sebelum beribadah, mempraktekkan membiasakan bersuci sebelum ibadah dan menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, barang-barang dan tempat ya dengan benar. Nah, ini jadi praktek ini. Nanti praktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, baik. Mempraktekkan tata cara bersuci ini sebagaimana yang bisa dilihat di dalam buku PAI-nya ya, kita praktekkan dengan kondisi yang ada di rumah kita ya, dengan air, bersuci dengan air ya, air sumur, air juga air sungai bisa, atau juga air hujan yang kita tampung, atau bahkan air laut. Jika kita mungkin jalan-jalan ke laut, kita bisa bersuci dengan air laut ya. Yang penting airnya itu bersih, tidak kotor dan tidak berbau ya. Nah, jadi air yang berbau, kotor atau tercampur dengan bangkai, darah ya, nah, itu adalah air najis, tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Nah, ini bisa dibaca nanti di halaman 104, 105. Nah, jadi yang pertama sekali kita sucikan yaitu badan kita. Nah, di badan kita itu apa yang perlu kita sucikan? Yaitu tempat keluarnya air kotoran, air kecil dan air besar. Kalau tempat keluarnya air besar itu namanya dubur ya. Nah, dubur atau mohon maaf bokong ya, pantat, itu tempat keluarnya air besar, itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara menyiramnya dengan air, kemudian digosoklah dengan jari tangan kiri, atau disebut dengan cebok ya, cebok dengan tangan kiri. Nah, karena istinja namanya ya, cebok namanya istinja. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan di tatap muka. Nah, ini saya harus jelaskan lagi. Jadi tempat keluarnya air besar disebut dengan dubur, kemudian tempat keluarnya air kecil disebut dengan kubul ya, kubul, tempat buang air kecil. Nah, juga ini apabila kita selesai buang air kecil, kubul juga harus dibersihkan dengan air. Caranya menyiramkan air tersebut ke kemaluan ya, ataupun tempat keluarnya air kencing tadi. Nah, cuci dengan tangan kiri, kemudian cuci tangan hingga bersih ya, menyuci tangan hingga bersih pakai sabun biar wangi juga ya. Nah, menyuci menyuci badan ini bisa dengan mandi. Kalau mandi semuanya kena basuh ya. Nah, terbasuh semuanya oleh air, pakai sabun dan juga pakai sampo. Nah, jadi inilah yang pertama, menyucikan badan. Kemudian menyucikan pakaian, lihat di halaman 106. Cuci pakaian. Cuci pakaian ini pakaian yang sering kita pakai. Ya, mungkin kalau baju, kalau celana itu dicuci oleh orang tua, tapi pakaian yang mungkin bisa kita cuci apa? Seperti kaos kaki ya. Nah, ini sering terkena kotoran ya, karena kita pakai kaos kaki, terutama di sekolah pakai kaos kakinya kotor. Coba kita belajar mencucinya, cuci kaos kaki ya. Nah, kalaupun bisa mencuci baju,
Bagus. Nah, ini langsung dipraktekkan ya. Membersihkan pakaian. Paling tidak kaos kaki. Yang ringan, yang kecil. Nah, ini juga bisa dipraktekkan. Nah, ini ya. Kemudian menyucikan tempat. Ya, setelah pakaian, cuci tempatnya. Tempat apa? Ya, tempat kita tinggal. Seperti rumah kita ya. Nah, di ruang tamu, kamar, atau tempat-tempat yang sering kita gunakan. Ini kalau di rumah ya. Nah, kalau di sekolah mungkin di kelas kita ya. Nah, ini harus kita bersihkan selalu ya. Lantainya disapu ya. Nah, setelah itu kalau bisa dipel ya. Belajar membersihkan tempat kita. Paling tidak kamarnya dibersihkan ya. Belajar menyapu kamar ya, membersihkan lantai kamar dan tempat tinggal kita. Nah, kemudian berikutnya menyucikan barang-barang. Apa barang-barang yang sering kita pakai? Biasanya yang sering kita pakai ini ya peralatan makan. Ya, ada gelas, ada piring, sendok, garpu. Biasa setelah saya makan ya, nah ini harus kita cuci, kita bersihkan. Coba kita belajar membersihkannya ya, barang yang kita pakai, kita belajar bersihkan ya, supaya kita terbiasa hidup bersih ya. Nah, jadi ini adalah praktek-praktek tentang tata cara bersuci atau bersih-bersih yang bisa kita lakukan di rumah kita atau juga nanti mungkin di sekolah bila sudah normal ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan ya. Nah, inilah dia prakteknya, dipraktekkan masing-masing. Mudah-mudahan bisa menambah keterampilan ya. Nah, ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, untuk tugasnya ini bisa dibuat di dalam buku tulis PAI-nya. Nah, kerjakan, ditulis ada mencari pasangan jawaban ya. Hubungkan antara kotak yang kiri dengan kotak yang kanan dengan jawaban yang cocok dengan memakai sebuah garis. Nah, ini ada contohnya yang sudah dibuat. Nah, buat seperti ini yang dicontoh. Ya, tulis dalam buku PAI, lalu kemudian difoto dan kirimkan ke dalam Google Class kita. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran PAI-nya. Dan kita insya Allah akan kembali melanjutkan tatap muka nantinya. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan mengadakan ujian mid semester ya. Semangat, diulang-ulang kembali materi yang sudah dipelajari dan dibaca-baca buku PAI yang sudah dibagikan. Itu saja untuk materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.